أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتحة صاحب الكتاب أحمد بن محمد وسكن بدء أصوله وفهم على عليه وجل منه فتمت ضعفنا محفوظنا جاهه من ظن بهم علينا وذل سبحانه وتعالى على آخر الفاتح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي برحمته تتم الصالحات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد السادات وعلى آله وأصحابه أهل القادات. أما بعد. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita hadapkan ke hadapan Allah, Raja semesta alam ini. Semesta alam ini ada yang menciptakannya, ada rajanya, namanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kenal sama Allah bahagia hidupnya. Yang dekat sama Allah akan mendapatkan kebahagiaan yang hakikat, yang benar, bukan palsu, bukan mainan yang Allah bilang. Yang kita lihat ini di dunia kesenangan, Allah bilang innamal hayatud dunya laibun. Yang kuciptakan kesenangan dunia dan kehidupan dunia ini laibun, mainan. Allah bilang ada yang bukan mainan, Allah siapkan nanti di akhirat. Dan ada sesuatu yang lebih dan paling istimewa yang Allah berikan. Di dunia pun kita bisa dapatkan. Apa itu? Yang menciptakan itu Allah. Itulah wali-wali Allah. Nunggu masuk surga lama benar, baru nikmat. Mereka di dunia sudah dapatkan surga dunia. Apa surga dunia? Sampai akhirat dekat sama Allah. Orang cari harta, orang cari tahta, orang pikirannya hayalannya ini, hayalan itu. Hamba yang mendapatkan petunjuk dari Allah, mencari Allah dia. Hidupnya mendekatkan diri kepada Allah. Apakah hidup mereka di dunia tidak senang? Senang. Mereka berdagang, tapi Allah sifatkan. Mereka adalah rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Mereka orang-orang yang tidak bisa perdagangan melupakan mereka dengan ingat kepada Allah. Mereka tidak tertipu oleh dunia ini. Mereka bisa menempatkannya. Bahkan dunia ini jadi tempat mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Perdagangan mereka pun begitu. Semua yang ada di dunia ini menjadi satu keberkahan dan rahmat. Mudah-mudahan Allah pelihara kita hingga kita hidup di dunia tidak tertipu dan mendapatkan surga dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kebahagiaan dunia dan akhirat Allah berikan kepada kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Al-Imam Ahmad bin Atha'illah Sakandari menyambung perkataannya di kitab Al-Hikam. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain amin. Ma basaqat aghsanu dhullin illa ala bidri tama'. Yang artinya tidak akan berkembang, tidak akan berkembang biak berbagai cabang kehinaan itu kecuali di atas bibit tamak atau sifat kerakusan. Sifat tamak atau rakus itu adalah bibit dari segala macam kehinaan
dan kerendahan. Abu Bakar Al-Warraq Al-Hakim berkata, andai kata sifat tamak itu dapat ditanyai, siapakah ayahmu? Pasti jawabnya ragu terhadap takdir Allah. Dan bila ditanya, apakah pekerjaanmu? Pasti jawabannya merendahkan diri atau menghinakan diri manusia. Dan bila ditanya, apakah tujuanmu? Jawabnya tidak dapat apa-apa. Tujuannya tidak dapat apa-apa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Allah kalau sudah mau menghukum manusia, memberikan musibah kepada manusia itu. Dengan apa? Dengan sifat rakus ini. Subhanallah. Mungkin kita lihat orangnya punya harta banyak, tak tahunya dapat hukuman Allah. Apa? Sifat rakus. Mau terus, lapar terus, ketakutan terus. Segala perjalanan hidupnya, baik itu memikirkan nasibnya, memikirkan perdagangan, memikirkan nasib anaknya, memikirkan nasib kehidupannya, di dunia ini penuh dengan ketakutan terus. Oh ya Habib, ini bisa-bisa tahun ini hancur semuanya orang. Tidak makan, kita harus simpan beras banyak-banyak. Simpan ini banyak-banyak. Pagi-pagi bangun tidur sudah mikirin bagaimana ini hidup ekonomi Indonesia ini, bagaimana kacau ini begini. Dari tahun ke tahun ceritanya ekonomi kacau, dari tahun ke tahun, dari kecil kita ini. Kisah ekonomi kacau ini dari kecil. Pernah habiskah? Tidak pernah habis. Ada orang sampai mati, dari dia hidup cerita ekonomi kacau sampai mati. Ceritanya ekonomi kacau, ekonomi. Tidak tahu lagi sama kisah Allah, tidak tahu lagi sama kisah Nabi Muhammad, tidak tahu lagi sama kisah sorga, tidak tahu lagi dia ada bidadari, tidak tahu lagi ada istana-istana yang Allah ciptakan, tidak tahu lagi. Yang dia tahu mobil, tahu dia mainan-mainan dunia, dia tahu. La ilaha illallah. Tak tahu dia bahwa ada surga dunia, yaitu dekat sama Allah. Yang ada di hatinya apa? Rakus, mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Jadi hukuman ini sifat rakus nih, hati-hati. Nah, ketika Abu Bakar Al-Warraq Al-Hakim berkata, orang ahli hikmah Abu Bakar Warraq ini, kalau misalnya sifat tamak ini ditanyakan, siapakah ayahmu? Pasti jawabnya adalah ragu atas takdirnya Allah. Jadi lahirnya orang tuanya, orang ini bisa rakus. Kenapa? Karena dia lahir dari jiwa yang sudah ragu. Tak punya iman. Ragu dengan takdir Allah. Bala, rezeki, maut, jodoh ini di tangan Allah. Dia tahu benar bahwa rezekinya ada. Itulah orang kalau sudah kenal sama Allah, nyaman kita. Langsung dia tahu sama bahwa rezekinya ada juga. Tapi kalau orang sudah bertuhan saja, tidak. Dia belum tahu benar bahwasanya dunia dan jagat raya ini ada yang punya, ada yang punya. Kenapa engkau bisa lihat ini tanah ini, wah namanya ada tanah tengah kota lagi, tidak mungkin tidak ada yang punya. Pasti ada yang punya. Paling tidak pemerintah yang punya, kita bilang. Kau bisa pastikan, iya. Nah, tahukah kita dunia dan jagat raya ini harus kita pastikan ada yang punya, harus dipastikan. Tidak bisa kita ngambang-ngambang cerita keyakinan ini. Ketika kita melihat sesuatu apapun, jangan sampai tidak ada arti dari pandangan kita itu. Harus kita tahu benar siapa yang punya ini. Ada apa ini terjadi.
Manusia kalau melihat sesuatu langsung nanya, ada apa ini? Melihat sesuatu ini apa? Langsung nanya. Siapa yang punya? Untuk apa? Nah kita ini hidup bertahun-tahun, masa kita tidak bertanya, ini ada apa? Siapa yang punya? Siapa rajanya ini? Yang lain ini diada-adakan aja. Yang ada ini Allah. Kolong ranjang. Kita tanya, apa itu? Kolong ranjang. Ada kolong ranjang. Ada kolong ranjang. Kau lihat? Iya. Coba angkat ranjangnya. Mana kolong ranjangnya? Nggak ada. Hilang itu kolong ranjang. Oh hilang, nggak ada jadi. Nggak ada ini kolong ranjang. Nggak ada. Balikin lagi ranjangnya. Nah ada itu. Nah sekarang ranjangnya di mana? Ranjangnya saya tidak lihat. Gila namanya orang ini tidak melihat ranjangnya. Begitulah manusia yang melihat dunia tidak melihat Allah yang nyata, yang menyatakan segala ini. Kalau tidak ada Allah tidak nyata sudah. Muncul ini semuanya Allah lah yang menyatakannya. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Dengan keagungan Allah yang hebat, yang nyata ini sampai tidak bisa dilihat oleh kasat mata manusia. Karena apa? Karena kehebatan Allah, bukan karena kelemahan Allah. Hebatnya Allah lah yang menjadikan kita tidak sanggup melihat Allah ini. Seperti orang bilang, hitung itu pasukan. Ya Allah, banyak benar, tidak bisa ngitung lagi kita. Hitung itu semut, tidak bisa lagi kami ngitungnya. Itu hitungan akal. Nah pandangan panca indera kita, akal kita tidak bisa lagi mengukur dan menghitung Allah sudah. Tidak bisa lagi memandangnya karena kekuatan Allah yang sangat dahsyat ini. Bukan main-main Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah manusia yang tidak yakin sama Allah ini belum ada. Belum masuk ini keyakinan. Sholat. Menyebutkan syahadat. Tapi belum percaya sama Allah. Itulah gunanya kita untuk belajar. Masukkan ilmu terus. Supaya bisa menyaksikan Allah, meyakini Allah dengan keyakinan yang benar. Keyakinan yang benar ini kalau masuk ke hati, idza dakhalan nur ilal qalb in fataha as-sadr wa insyarah, kata Rasulullah. Kalau masuk cahaya ini ke hati manusia, panah ini masuk sudah, maka lapanglah dada manusia tersebut dan gembira. Udah tidak ada lagi. Kalau sudah percaya sama Allah, ketika ditanya masalah rezeki, rezeki Allah. Kambing saja hidup di dunia ini. Tidak punya akal itu kambing, hidup. Nah usahkan kelas manusia. Tidak perlu pakai otak hidup di dunia ini. Anjing tidak pakai otaknya mikir ke sana bagaimana ini bersiasat ini enggak. Ada jodohnya. Kenapa? Memang ini pemberian Allah. Bala, rezeki, maut, jodoh ini hidup kita ini pemberian dari Allah. Tidak bisa kita pikirkan bagaimana ini, stres, bingung enggak. Kalau datang waktunya datang dia. Kalau sudah tidak datang waktunya, tidak bisa. Kalau ada orang di pasar, zaman Ibrahim bin Adham, dia bingung melamun. Ibrahim melihat, datangnya Assalamualaikum, Waalaikumsalam ya Ibrahim. Kenapa aku lihat mukamu sedih? Iya Ibrahim, aku ini bingung sama hidup ini. Gimana aku mau hidup ini, bingung dia. Kata Ibrahim, apakah dengan engkau begini mikir, bingung, rezekimu akan bertambah? Tidak Ibrahim, tidak akan ada yang bertambah. Tidak ada akan bertambah, tidak akan ada yang berkurang juga. Baiklah. Apakah umurmu akan bertambah dengan begini ini? Kau mikir. Atau berkurang? Tidak ada yang nambah, tidak ada yang ngurang, wahai Ibrahim. Baiklah. Kalau kau sudah tahu itu,
umurmu tidak bertambah, rezekimu tidak akan bertambah juga. Apalagi yang mau kau pikirkan hidup ini? Diam baru dia terbuka hidayah, pintu hidayah ini kalau tertutup, kadang-kadang sudah tahu pun tertutup masih. Tahu bahwa rezeki di tangan Allah, tidak akan nambah, tidak akan kurang. Ini rezeki tahu alamat kita. Tapi kita tidak tahu alamat rezeki. Sudah kambing aja hidup sudah. Nah, setiap pagi ketemu ulun setiap hari buka pintu tuh di rumah subuh-subuh ngeliat anjing, nah anjing ini hidup, anjing ini masih hidup. Nah, ada yang sudah bawa anaknya. Begitu juga kucing. Ini binatang-binatang yang Allah ciptakan hidup. Ini hidup di dunia. Semua diuji. Ada yang diuji dengan harta, ada yang diuji dengan ilmu, ada yang diuji dengan ini. Semuanya sudah ada takarannya. Tidak bisa lebih, tidak bisa kurang. Ada batas. Sudah sakit, tidak bisa. Mau sakit, mau kita paksakan, tidak bisa. Memang batasnya segitu. Begitu juga kita menjalani hidup ini, rezeki kita 100, tidak bisa lagi. Mau paksakan, tidak harus ini. Nah, ini rakus namanya sudah. Nah, itulah bapaknya rakus ini siapa? Bapaknya rakus ini orang tidak percaya sama takdir. Kita disuruh semangat cari duit. Kita disuruh semangat mencari ilmu. Kita disuruh semangat mencari anugerah Allah. Semangat, ikhtiar, buat program. Mencari jodoh, dicari jodoh, harus dibuka sebabnya. Mencari rezeki, harus dibuka sebabnya. Tidak bisa duduk-duduk di rumah. Mau masuk surga, harus sholat. Tidak sholat mau masuk surga, tidak bisa. Tidak puasa, tidak masuk surga, tidak bisa. Tapi semuanya itu bergantung dengan pemberian Allah. Kita berjuang, kita dengan sadar, tidak pakai nafsu. Oh, tidak bisa dipaksa ini. Kalau saya paksakan, malah saya stres. Mau untung, akhirnya buntung. Sudah buka toko, sudah tawarin orang, sudah diiklankan, sudah, apalagi ya sudah, tunggu pembeli aja. Kenapa pembeli ini? Bagaimana caranya? Cari dukun pulang, cari ini, nah mulai. Kenapa? Nafsu tadi rakus. Akhirnya tersesat. Bagaimana ini supaya ini, macam-macam. Akhirnya apa? Sudah, ini harus berjuang. Doa sudah cukup. Minta sama Allah. Doa sampai bolak-balik doa, baca Yasin 100 kali setiap hari demi dapat duit ini. Sudah, ini bacaan pakai nafsu sudah. Lebih baik sekali tidak pakai nafsu, sama aja. Kalau Allah mau memberi, itulah 1 rakaat dari min qalbin raghib, 1000 rakaat min qalbin raghib itu tidak ada artinya di hadapan hati manusia yang tidak cinta sama dunia. Dia ibadah tidak pakai nafsu juga. Rasulullah bilang, yang baca Al-Waqiah maka Allah bukakan pintu rezeki, dia buka. Ada ulama mengatakan baca Waqiahnya setiap habis sholat baca. Memang ada perkataan ulama. Ada gurunya juga perintahkan. Kalau tidak ada gurunya perintahkan, jangan. Ada gurunya bilang, kamu baca ya, berapa? Kamu baca 3 kali saja. Dia baca buku lihat 40 kali. Mungkin kalau 40 kali, baca 40 kali. Apakah lebih bagus? Ini pakai nafsu, ini pakai guru. Pakai guru ini yang lebih bagus, tidak pakai nafsu. Ini ibadahnya ibadah orang rakus, cinta sama dunia. Itulah nyaman punya guru tadi. Apa? Baca sekali, kan? Karena pakai perintah gurunya. Kita ibadah, kenapa? Ngikuti Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Supaya amalan kita jadi mulia di sisi Allah. Kita beramal apa? Sholat sunnah, habis sholat asar. Jangan, Nabi Muhammad tidak boleh. Bagus sholat ini, pakai nafsu. Sholat di waktu yang Nabi Muhammad tak sholat di waktu itu. Bagaimana hukumnya? Malah dapat dosa. Hari raya puasa, bagus kan puasa, Nabi Muhammad tak boleh walaupun puasa ini bagus.
Nabi Muhammad bilang jangan, enggak hari raya mau puasa, mau lebih hebat. Haki nafsu tadi. Akhirnya tidak dapat apa? Tidak dapat apa-apa. Begitu juga ibadah wirid-wirid yang lain. Gurunya bilang ini, oh dia ngerasa lebih hebat dari gurunya. Kalau ini hitung pakai matematika dia. Nah sudah. Akhirnya ibadah banyak, tidak dapat apa? Tidak dapat apa-apa. Ambil yang diberikan oleh guru. Ini semuanya gara-gara kerakusan manusia. Jadi bapaknya rakus ini apa? Ragu sama Allah. Orang kalau sudah ragu ini, akhirnya itulah muncullah sifat rakus dari takut. Punya harta 100 minta 1000, punya harta 1000 minta 100.000, punya harta 100.000 pengen 1 miliar, 10 miliar, belum puas juga. Kekayaan dunia ini bisa mengenyangkan miliaran perut manusia, tapi tidak bisa mengenyangkan satu hawa nafsu manusia yang rakus tadi. Rakus terus, pengen terus, ketakutan terus. Duduk sama dia jadi takut kita. Jadi biar ini zaman fitnah, ini begini, sudah cerita lagi, takut lagi kita. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah min dzalik. Ini semuanya dari ragu. Ini rezeki ada bagiannya, hidup ada bagiannya, jodoh ada bagiannya. Yang membaginya Allah. Tidak bisa kita pikir-pikirkan berlebih-lebihan, jalani saja. Ada nikmat, syukuri, jalani saja. Memang itu barang mau datang, rezeki itu datang. Tapi rezeki itu mau hilang, sudah dikumpulin duit, apa segalanya. Tiba-tibanya tabrakan, habis duit. Nabrak orang, meninggal dunia orangnya. Innalillah. Gimana bayar duit, keluar duit 1 miliar, akhirnya habis duit. Belum bayar ini, ngumpulin duit, habis semuanya duitnya. Banyak orang begitu. Buat anak, buat ini secukupnya kita jalani. Ya, kalau memang tidak ada rezekinya untuk itu, tidak bisa dipaksakan. Karena hidup ini bukan tujuan di dunia. Yang Allah mau lihat kita ini percaya, tidak ragu, tidak. Allah mau lihat ini menerima atau tidak. Kalau bisa menerima hidup ini, maka itulah Allah bilang ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ini puncak hidup. Wahai jiwa yang tenang, sekarang irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah ke Tuhanmu. Bukan ini tempatmu, ini tempat ujian, Allah bilang. Tapi engkau sekarang pulang, balik ke tempat Tuhanmu yang maha penyayang, Raja yang mulia, tinggal sama dia di sana. Fadkhuli fi ibadi. Dalam keadaan apa kita tinggal? Dalam keadaan diridhoi dan kita meridhoi Allah. Kita sudah reda. Ya Allah, inilah mustika hidup. Bukan siapa yang jadi presiden, siapa yang jadi raja, siapa yang berkuasa. Ini kisah jahiliyah. Allah sudah jatuhkan banyak. Allah contohkan Fir'aun ini kurang apa? Tidak ada sekarang raja pinter. Ini Fir'aun sihirnya hebat. Sampai detik ini orang mau pesugihan, mau kaya, mau sihir, apa ilmu, datang itu ke Mesir sana. Fir'aun itu Tuhan mereka. Sampai detik ini ada kekuatannya masih. Kekuatan setan ngumpul. Setan aja angkat tangan, tidak pernah dia ngaku Tuhan. Ini Fir'aun ngaku Tuhan, hebatnya ini. Nah, manusia diuji di kehidupan ini. Sama Nabi Musa pakai apa? Pakai kayu aja terlalu mulia kalau pakai Musanya. Allah bilang, apa di tanganmu? Kayu itu. Nah kayu itulah sudah. Pakai kayu itu kau kalahkan. Jangan pakai yang lain-lain terlalu. Ini dunia sebesar ini Allah ciptakan untuk ini puncaknya. Puncaknya cuma itu. Tidak ada lain, yang lain mainan. Jangan kita mau ngikut mainan. Waktu ini pendek. Barusan kemarin, malam Jumat kemarin kita guru. Lagi majelis, habis majelis sholat di Masjid Al-Firdaus malam minggu kemarin ya. Habis sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baca wirid. Orang yang di majelis ini, ya, Pak Guntur namanya, meninggal. Lagi wiritan, meninggal. Alangkah nyamannya, ulun bilang meninggal lagi wiritan. Duduk begitu.
bawa rumah sakit sudah tidak ada. Nah, umur 60 tahun. Apa kisah? Tinggal semuanya dunia. Tapi untung meninggal di masjid. Habis majelis lagi. Sudah kita umur-umur sekarang ini, pintu gerbang akhirat di hadapan kita. Udah deket ya Allah, kita sudah bareng-bareng. Ya, pagi-pagi bangun. Sudah harus kita jadwalkan pagi bangun mau ibadah. Ya, alhamdulillah di komplek kita ini banyak pagi-pagi ada. Di rumah ulun ada juga. Mau ngapain kita? Alhamdulillah enggak pakai bayar-bayaran. Enggak pakai apa. Datang saja, hadir. Nah, dekat sama Nabi. Supaya dapat tiket dari Nabi Muhammad masuk surga. Kita tidak bisa bipulun, tidak bisa ajak orang. Suruh hadir, kesian. Kalau orang tidak kenal sama Nabi, kesian. Tidak ada yang untung kita sendiri. Siapa lagi kalau bukan kita? Kita ajak siapa yang bisa kalian hadir, dekati Nabi. Kita hidup di dunia ini tidak ada puncaknya ini Allah ridho, Nabi ridho. Itu tadi sudah. Allah lihat kita ini menerima hidup, menerima mau miskin, kaya tidak ada. Kalau miskin kita sabar, Allah kasih sabar. Kira-kira miskin enggak? Enggak miskin, untung kita. Orang miskin yang sabar ini malah dikasih kasih harta takut dia. Lain sudah orang lalu sudah sabar lain. Sudahlah buat apa? Kita hidup ini begini punya pegangan hidup. Beruntung benar orang kalau itulah semua yang belajar berilmu kenal sama Allah langsung bilang untung kalau enggak ulun kena tipu sama dunia ini. Untung ulun belum mati, belum meninggal ini Allah berikan kesadaran hidayah. Nah orang-orang yang dapatkan tadi sudah menerima sama Allah, menerima sudah. Bila Allah bilang pulang, ini bukan tempatmu, ini tempat fitnah. Allah bilang jangan kau ikut-ikut, biarkan aja orang yang begini. Jangan kau berpikir seperti orang-orang penyembah dunia ini. Engkau berilmu, engkau umat Nabi Muhammad. Engkau tahu dengan Allah. Balik kau dengan keadaan ridho dan diridhoi oleh Allah. Nikmat kita masuk kuburan baru kita benar-benar nikmat. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, inilah orang-orang kalau sudah tidak punya seperti tadi ridho sama Allah apapun yang Allah berikan. Orang yang ragu masih sama Allah. Tidak percaya dia bahwa yang diberikan Allah itulah yang terbaik, belum percaya sama Allah. Arti percaya sama Allah ini banyak ya. Ya besar, luas. Nah kerakusan ini muncul gara-gara apa? Belum percaya sama Allah. Kalau dia percaya, seperti Imam Ali bilang apa? Lau kushifal ghita makhtartum illal waqi'. Kalau dibuka hijab takdir nih, kalian mau milih nasib kalian, pilih sendiri Allah bilang. Takdirkan sendiri nasib kalian. Tidak usah pakai keinginanku Allah bilang. Pakai takdir kalian pribadi. Kalau kita lihat sebabnya dan akibatnya, tidak akan ada yang kita pilih kecuali nasib kita sekarang ini. Keadaan kita sekarang ini ada yang tidak punya rumah, ada yang belum punya tanah, belum punya warisan. Karena tahu akibatnya. Ya Allah, kalau hayalan saya pengen ini saya dapatkan, akibatnya akan begini. Kalau keinginan saya yang ini saya dapatkan, akibatnya akan. Kalau kita tahu akibat-akibatnya ini, oh ternyata yang dipilihkan Allah inilah yang sudah baik. Tinggal aku ridho aja sekarang ini percaya. Kalau kita sudah percaya, sekarang inilah yang terbaik. Sudah inilah yang paling baik. Tinggal kita sikapi. Kalau berbentuk musibah, sabarnya kita itu istimewa. Kalau berbentuk nikmat, syukur itu aja. Serah sama Allah, percaya. Udah reda kita bereda. Ulun reda ya Rabb, udah ada. Ulun tahu ini mainan lagi diuji kita. Kita tahu ini mainan-mainan kehidupan saja lagi diuji sudah. Sudah kalau sudah itu baru irji. Allah bilang kas kita meninggal pulang kau kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi oleh Allah. Baru tenang, baru dibilang nafsul mutmainnah. Hati kita sudah tenang, jiwa-jiwa yang tenang. Nah, ketika ditanyakan si rakus tadi, apa pekerjaanmu? Apa pekerjaanmu? Jawabnya merendahkan diri.
Si rakus ini kerjaannya merendahkan diri sendiri, rendah, hina orang-orang yang rakus. Lihat Fir'aun hina, mau namakan anak kita Fir'aun, anak saya supaya kaya, namanya Fir'aun. Saking hina orang ini, tidak ada yang memberi nama anak Fir'aun. Malu. Atau nama siapapun, namanya saja orang lari sudah. Kenapa sebabnya? Gara-gara rakus orangnya. Begitu juga Qorun, gara-gara rakus hancur semuanya. Sampai detik ini hina di hadapan semua manusia. Dan bila ditanya apakah tujuanmu, jawabnya tidak dapat apa-apa. Orang yang rakus tidak dapat apa-apa. Apa yang dia dapatkan? Yang dapat susah aja. Orang kalau sudah rakus, susah terus. Setiap hari yang datang susah karena ragu. Tapi orang yang yakin sama Allah, yang bersyukur, nyaman. Bagaimana? Nyaman apa enggak? Alhamdulillah, syukur. Nyaman. Alhamdulillah, syukur, nyaman. Kalau sudah syukur, pasti nyaman. Kalau sudah rakus, sudah tidak ada lagi kenyamanan hidup kita. Inilah hidup. Ya. Buat apa kita hidup di dunia ini ya? Kalau kita jadi orang yang rakus, na'udzubillah. Nah hadirin, semua kehinaan ini muncul dalam kehidupan kita. Gara-gara apa? Rakus ini. Sudah cukup, janganlah. Kita banyak bersyukur hidup ini. Setiap hari harus bersyukur. Kita habis sholat kita bilang Alhamdulillah. Dulu ada seseorang yang rakus, namanya Umar bin Abdul Aziz. Siapa yang tidak kenal sama Umar bin Abdul Aziz? Tahu kalian? Tidak ada khalifah yang seadil Umar bin Abdul Aziz. Jadi khalifahnya mukminin. Setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz lah ini pemimpin yang memang ditakuti dan pemimpin yang memang membangun keadilan. Fitnah yang muncul di Islam sudah tidak ada lagi. Orang waktu dulu kalau khutbah ini saking fitnah itu zaman. Khutbah Jumat itu harus mencaci Sayyidina Ali. Kalau tidak mencaci keturunan Rasulullah dimarahi sama pemerintahannya waktu itu. Saking dahsyatnya zaman itu. Mau diberantas, disembelih Sayyidina Husain. Diracuni Sayyidina Hasan. Wah fitnah muncul ini. Ya. Zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz diganti semuanya. Diganti dengan apa? Diganti dengan Innallaha ta'ala ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izzukum la'allakum. Itu diganti zaman Umar, munculnya itu zaman Umar bin Abdul Aziz. Dulunya apa? Dulunya sebelum itu bukan ini. Kalimat apa? Kalimat harus menghina Ali bin Abi Thalib. Na'udzubillah. Zaman fitnah benar. Padahal dekat dari zaman Rasulullah. Banyak tabi'in, banyak wali-wali Allah. Oh, zaman Umar bin Abdul Aziz ini muncul wali-wali Allah. Berkat pemimpin yang soleh ini. Dulunya Umar bin Abdul Aziz ini, ya Allah, orang yang rakus, terkenal memang. Kalau dia beli baju itu mesti yang paling mahal. Di atasnya lagi adakah? Tidak pernah dia yang beli barang yang murah. Pas dia jadi pemimpin, ya Allah, dia bilang tolong carikan baju yang paling kasar, dia bilang bahannya. Sampai pedagang kain ini bilang, ya Umar, kau ini kalau membeli kain minta yang paling mahal. Dan tukang cuci bajunya Umar bin Abdul Aziz itu, habis nyuci baju dia, bekas airnya itu ditawarkan kepada pasar di negeri tersebut. Barang siapa yang ingin dicuci bajunya bekas air cucian Umar bin Abdul Aziz, maka upahnya segini, dengan upah yang tinggi. Semua orang berebut bayar. Kenapa?
Karena bekasnya itu seperti dicuci dengan wangi-wangian, yang mana minyak wanginya Umar bin Abdul Aziz ini harganya tidak ada yang murah, yang mahal semuanya. Jadi airnya itu seperti air minyak wangi. Jadi baju kita kalau dicuci di kain tersebut, di bekas cucian bajunya Umar bin Abdul Aziz ini, jadi wanginya semerbak sampai 1 bulan bisa. Saking mahalnya minyak wanginya dia. Orang yang rakus. Dia bilang, ya Umar, kenapa engkau berubah begini ketika engkau jadi khalifah mukminin? Dia bilang, memang dulu aku orang yang tidak menginginkan sesuatu yang nomor 1. Dia bilang, bahan yang paling bagus, adakah lagi di atasnya? Sekarang setelah ku dapatkan harta dan sekarang aku dapat, aku jadi pimpinan mukminin. Mukmin satu dunia nih, dia yang mimpinnya. Sekarang menurutnya Allah. Iya, memang aku tamak, tapi tamak dengan rahmat Allah. Tetap aku rakus, tapi rakus itulah ada doa aku bilang, Allahumma inna lana atma'an. Ya Allah, kami ini tamak ya Rabb. Birahmatikal khosah, dengan rahmatmu yang khusus ya Rabb. Kita boleh tamak tapi rakus dengan rahmat Allah. Ini Umar bin Abdul Aziz. Nah, sekarang aku mau surganya Allah. Itulah aku tidak mau barang palsu ini, dibilang. Ku tinggalkan, ku pingin ini yang murah, ini yang murah, ini yang paling jelek. Tidak ada lain karena aku mau yang mahal tadi. Tidak stop, aku tetap rakus, dibilang. Aku ini orang yang paling tamak. Orang tahu Umar bin Abdul Aziz tidak mau barang murahan. Oh, dia sudah tahu semuanya sampai dia jadi pemimpin, kedudukan pun dia dapatkan. Sekarang aku mau surganya Allah, dia bilang. Oh, naik lagi, seleranya lebih tinggi. Jadi orang yang mau surga dia bukan turun seleranya, tinggi lagi. Mala ainun ra'at, kalian tidak pernah melihatnya, wala udhunun sami'at, bahkan tidak pernah mendengarnya, wala khatara ala qalbil bashar, bahkan tidak pernah terlintas di hati manusia. La manadilu Sa'ad khairum minad dunya wa ma fiha. Sapu tangannya Sa'ad bin Mu'adz di sana di surga lebih mahal daripada kekayaan dunia seisinya ini, kata Rasulullah. Lihat kekayaan dunia, ada tambang emas, tambang batu bara, tambang minyak, berapa itu menghasilkan satu hari? Tidak ada harganya dengan itu. Kekayaan semuanya untuk beli sapu tangan surganya tidak bisa. Ada riwayat lain, cambuk kudanya surga itu tidak bisa dibeli dengan kekayaan dunia seisinya. Allah yang ciptakan. Kalau Allah yang ciptakan, kita lihat ini dunia diciptakan Allah semuanya. Wah, itulah kita harus beredaan sudah sama Allah apa aja. Inilah mustika kehidupan. Puncak-puncak dari perjuangan kita harus beredaan sama Allah. Itu kita kalau sudah beredaan kita sama Allah, kita dapat namanya. Tapi kalau kita masih susah, gimana Bib? Anak saya belum ada warisan, belum ada tanah. Ya Allah. Ini semua ujian. Ada hidup orang dikasih harta, tapi tidak dikasih iman. Dikasih kedudukan tinggi, tapi kesusahan terus. Macam-macam ini hidup. Dan itu bukan nikmat, puncak kenikmatan itu. Engkau ridho sama Allah? Iya, belum ridho. Nah, kau sudah dapat namanya. Tapi kalau kau belum ridho, ragu terus, rezeki bala, rezeki maut, jodoh bingung, ragu terus. Tidak percaya sama Allah, tidak tahu bahwa Allah sudah menakdirkan ada yang ada jodohnya, ada yang jodohnya begini, ada yang begini. Itu semua dari Allah. Kalau belum, ini musibah. Ini kita tidak dapat apa-apa, tidak banyak. Meninggal besok dalam keadaan ini, tidak ada arti kita hidup. Kita dimain-mainkan sama kisah-kisah dunia saja. Diperbudak, inilah berguru, belajar, harus buka telinga, jangan mundur terus. Bib, saya belum bisa ngamal kenyang, masuk aja. Nanti berkah turun, nah mulai. Saya tidak mau lagi gini, tidak mau lagi gini, tidak mau lagi gini. Duduk dulu di majelis, dengar dulu, buka dulu telinga, nerima dulu. Kalau tidak buka telinga bagaimana mau masuk? Nah kalau sudah dapatkan sirnya, ya sudah. Baru dunia ini kecil.
Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari fitnah dunia ini, insyaAllah. Allah angkat derajat kita, orang tua kita, keluarga kita, anak istri kita semuanya. Allah selamatkan dan Allah payungi kita semuanya dari fitnah dunia, fitnah zaman dan ahli zaman. Allah jadikan kita orang yang soleh, orang yang dekat sama Allah. Allah dekatkan kita dengan dan Nabi-Nya di waktu yang dekat. Yuqarribuna ilaihi ma wa ilaihi zulfa. Allah Subhanahu wa taala menulis nama-nama kita di orang-orang yang mencintainya, mencintai kasihnya Nabi besar Muhammad, mengikuti jejaknya, natakhallaq bi akhlaqihi wa nata'addab bi adabihi. Wa anna Allah Subhanahu wa taala yutil a'marana fi ta'atihi wa mahabbatihi wa ridah wa yamunnu alaina bi husnil sabiqa wa husnil khatimah 'indal maut fi khairin wa lutfin wa 'afiyah ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.